Merek Coffee Roastery ini melakukan pembelian ke King Coffee, ke supplier King Coffee di tanggal 1 Juni ini dengan rincian seperti berikut. Oke, langsung kita lakukan. Ini adalah contoh penerapan dari transaksi ke database yang kita buat, sistem yang kita buat. Jadi kita ke pembelian, lalu kita bisa ke faktur pembelian. Kita di sini database kita sudah terintegrasi sehingga semua pemasok sudah terdata gitu. Jadi ini kita set di tanggal sesuai dengan tanggal yang diperlukan, itu tanggal 1. Lalu biji barang yang dibeli apa, misal ini biji espresso kopi espresso blend 500 gram sebanyak 10 lalu harga per piece-nya sudah harga per piece-nya ada di angka blend ada di angka 95.000 ya, 95.000 76.000 ya, 76.000. Nah, 95.000 tadi itu adalah harga jualnya, harga jual yang kita akan jual ke konsumen ya, karena ini istilahnya kulaan, jadi kita beli dengan harga grosir gitu, 76.000. Lalu kita tambahkan untuk yang kedua adalah robusta andalan dengan harga robusta andalan dengan harga 28.800 ya. Terus ini kita simpan di gudang stok. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, barang diharapkan ada di tanggal yang sama ya. Jadi ini tanggal pengirimannya ada di 01 2025. Pengirimannya menggunakan mobil box yang tertera, dan ini menggunakan nomor atau alamat Mark Coffee Roastery itu sendiri ya. Dan untuk angkanya kita bisa ambil dari sini, dengan keterangan ini adalah 0601 ya, 0106 kan tanggal 1 di bulan 6. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa proses karena ini tidak ada keterangan pembayaran seperti apa, pembayaran secara tunai ya. Jadi ini ada juga dari Mark Coffee Roastery ini menanggung biaya pengiriman sebanyak 25.000. Oke, dan kita tambahkan beban pengiriman, beban angkut pembelian ini ya, dengan harga 25.000. Oke, nah gua tidak ada keterangan, tidak ada 25.000. Oke, sudah. Oke, langsung kita proses untuk pembayaran. Pembayaran dilakukan secara tunai di tanggal yang sama karena barang diharapkan datang di hari yang sama juga menggunakan bank BCA. Dan pembayarannya langsung kita set di sini. Oke, metode bayarnya berdasarkan tunai sehingga tidak ada keterangan lain. Oke, tidak ada keterangan lain, langsung kita cetak simpan. Oke, pembayaran sudah sukses dilakukan. Itu untuk transaksi pembelian. Terima kasih. Juni, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada 2 pemasok, yaitu King Coffee dan Blue Lion Coffee, yang totalnya
sebesar 600.000 dan pembayarannya dilakukan secara transfer bank BCA. Ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian, cari nama pemasoknya. Yang pertama tadi adalah King Coffee. Kita ambil dari kita isi dulu pembayarannya menggunakan bank BCA, lalu ambil dari, nah di sini ada faktur yang nilainya 100.000. Kita pilih faktur itu dan jangan lupa sesuaikan tanggal pembayarannya, yaitu pada tanggal 2 Juni 2025. Setelah itu kita pilih pembayarannya, yaitu transfer bank, simpan. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran utang kepada pemasok yang kedua, yaitu Blue Line Coffee. Sama, yaitu pembayarannya transfer bank BCA. Kita ambil terlebih dahulu, di sini ada nilainya 500.000, kita pilih. Dan jangan lupa sesuaikan tanggal pembayarannya. Tanggalnya pembayaran di tanggal yang sama seperti yang tadi, yaitu tanggal 2 Juni. Metode bayarnya yaitu transfer bank. Jika sudah kita simpan, maka pembayaran berhasil dilakukan. Masuk ke transaksi pembelian. Di sini pada tanggal 3 Juni, Mark Coffee Roastery ini mengajukan permintaan pembelian beberapa barang. Persediaan, kita klik permintaan barang pada tanggal 3 Juni. Tunggu untuk membeli barang, lalu kita pilih barang apa saja atau produk apa saja yang diinginkan oleh perusahaan. Di sini ada kopi Robusta Surabaya, kuantitasnya 5. Lalu ada espresso concentrate 3. Kuantitasnya 3. Dan yang terakhir yaitu biji kopi espresso Regulo Blend 1 kilo, kuantitasnya 7. Jika seluruh informasi sudah terisi, lalu kita klik simpan. Lalu di tanggal 4 Juni, perusahaan ini membuat pre-order atas permintaan pembelian di tanggal sebelumnya kepada dua pemasok, yaitu Tantra dan King Coffee. Kita ke menu pembelian, lalu kita ke pesanan pembelian. Yang pertama yaitu pada Tantra. Tantra pada tanggal 4 Juni. Kita ambil dari permintaan. Sini ada. Lalu di sini yang dibeli di Tantra yaitu ada biji kopi dan kopi Robusta. Kita centang, klik lanjut. Lalu kita isi berapa harga per unitnya. Di sini harga per unitnya untuk biji kopi 140 dan Robusta 30.000. Kita isi. Salah ya, seharusnya yang kopi Robusta ini 30.000 dan yang biji kopi ini 140.000. Tidak ada keterangan lainnya. Jika sudah, kita klik simpan. Lalu kita akan masuk ke pre-order yang kedua, yaitu kepada pemasok King Coffee. Ada espresso concentrate, kuantitasnya 3 dengan harga satuannya 65.000. Di tanggal yang sama, kita ambil dari permintaan. Lalu kita isikan harga satuannya yaitu 65.000. Jika seluruh informasi sudah terisi, kita klik simpan.
Di sini sudah terproses. Selanjutnya, kita di tanggal yang sama, perusahaan ini menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan kepada Tantra. Kemudian, kita ambil dari pesanan, harus mengisi pemasoknya terlebih dahulu, yaitu di sini menerima dari Tantra. Tantra dan ada tanggal yang sama, yaitu tanggal 4 Juni. Kita ambil dari pesanan, di sini barangnya diterima semua ya, diterima semua, lalu kita isi nomor fakturnya, kita salin, tanggal pengirimannya juga kita sesuaikan yaitu pada tanggal 4, pengirimannya menggunakan mobil box. Tidak ada biaya tambahan lain, lalu kita ubah yaitu diterima di gudang store. Kita cek lagi, sudah, kita klik simpan. Untuk yang selanjutnya yaitu kafe membuat PO untuk membeli beberapa kopi dari Blue Lion Cafe dengan pesanannya ada Arabica Filter Toraja, Arabica Filter Beans di tanggal 5 Juni. Kita menuju pembelian, lalu pesanan pembelian, pemasoknya Blue Lion Cafe di tanggal 5 Juni. Lalu kita menambahkan barang ataupun jasanya. Yang pertama ada Toraja Buntu, 20, 20 dengan harga 70.000. Lanjut, lalu ada Toraja Buntu pas Omena 75.000. Untuk alamat kirimnya, kita pilih di tanggal pengirimannya diharapkan barang dapat diterima pada tanggal 6 Januari. Jadi kita ganti pada tanggal 6 Januari. Jika sudah, bisa disimpan. Yang selanjutnya, pada tanggal 6 Juni, kafe menerima barang yang dipesan dari Brilian Cafe dengan nomor suratnya 1010. Menuju pembelian pada penerimaan barangnya. Lalu memilih pemasoknya dari Brilian Cafe di tanggal 6. Nomor terimanya tadi 1010. Lalu untuk barangnya diambil dari ambil ini di pesanannya. Ini untuk gudangnya diubah menjadi gudang. Untuk pengirimannya menggunakan mobil box. Jika sudah, bisa disimpan. Kafe menerima tagihan dari Brilian Cafe atas penerimaan barangnya di tanggal 6 Januari dengan nomor faktur pembeliannya BC020 dengan menggunakan jasa angkut yaitu si Cepat Express. Ini 6 Juni ya, Juni. Di 6 Juni. Jadi yang pertama bisa menambahkan pemasoknya, yaitu untuk nama pemasoknya adalah si Cepat Express. Lalu simpan.
Jika sudah, kita bisa membuat faktur pembeliannya. Lalu bisa memilih pemasoknya, itu Brilian Cafe, di tanggal 8 Juni. Lalu barangnya tadi diambil dari penerimaan. Kita lanjut. Lalu terdapat nomor fakturnya yaitu BC020. Lalu untuk akunnya, gunakan beban angkut. Lokasi ke barang pemasoknya yaitu si Cepat Express. Dengan jumlahnya yaitu 300.000. Jika sudah, Tanggal 8 Juni ini melakukan retur, yaitu satu kopi robusta kepada Tantra dengan nomor faktur tadi yang sudah disebutkan. Barang tersebut diretur karena sudah kadaluarsa dan tidak bisa dijual kembali. Barang yang diretur dikeluarkan dari gudang store. Kita akan melakukan retur pembelian. Di sini kita masuk ke pembelian. Kita pilih yang retur pembelian. Kita cari Tantra. Dan retur ini dilakukan pada tanggal 8 Juni. Kita cari pembeliannya. Di sini yang kita retur yaitu ada kopi robusta. Klik lanjut, lalu kita edit berapa kuantitas yang diretur. Yaitu yang diretur hanya satu barang saja. Klik lanjut lagi. Jika seluruh informasi sudah terisi, lalu kita tinggal klik simpan. Retur pembelian tadi akan mengurangi nilai faktur atau mengurangi hutang perusahaan. Dan juga melakukan pelunasan hutang kembali kepada Tantra dan Tuang Kopi senilai 460.000. Tetap kita akan melakukan pelunasan hutang. Caranya sama, kita klik pembayaran pembelian. Lalu pertama kita pilih pemasoknya. Untuk banknya kita menggunakan tunai yaitu dengan kas. Lalu kita ambil dari faktur. Di sini ada dua. Kita pilih faktur yang pada tanggal bulan Mei transaksinya. Lalu lanjut. Kita sesuaikan tanggalnya yaitu pada tanggal 8 Juni. Dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika seluruh informasi sudah terisi, kita klik simpan. Lalu kita juga melunasi kepada pemasok Tuang Kopi. Pembayarannya juga sama menggunakan kas. Lalu kita ambil fakturnya. Nah, di sini ada transaksi 300.000 ditambah pada transaksi awal tadi yaitu 160, maka total pembayaran utang pada 8 Juni yaitu senilai 460.000. Kita pilih faktur ini. Jangan lupa disesuaikan tanggalnya yaitu pada tanggal 8. Jika seluruh informasi sudah terisi, klik simpan. Yang selanjutnya yaitu tanggal 9 Juni, menerima tagihan dari si Cepat Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada Brilian Cafe. Di sini karena ada tagihannya, jadi disimpan, lalu masukkan lagi. .
Ada si cepat ekspres 9 Juni untuk barang yang diambil dari biaya pembelian. Lanjut. Nomor faktur pembelian dari angkut utama dan nilai yang ditagihkan ternyata itu hanya sebesar 275.000. Sehingga diedit jumlahnya yang awalnya 300 menjadi 275.000. Nah, nomor fakturnya SE, lalu untuk tanggalnya dikosongi saja. Jika sudah, bisa disimpan. 10 Juni, Marco Rossi ini menerima barang sekaligus tagihan atas pembelian pada tanggal 4 Juni. Barang dimasukkan ke store dengan nomor faktur yang tertera ini kita copy, yaitu barang yang diterima yaitu espresso concentrate dengan kuantitas 3. Untuk menerima barang sekaligus tagihan, maka kita langsung saja ke faktur pembelian. Di sini nama masuknya tadi apa ya? King Coffee. King Coffee. Kita pilih masuknya King Coffee. Lalu pada tanggal 10 Juni kita ambil dari pesanan. Ini pesanan pada tanggal 4. Barangnya sesuai, lalu kita klik lanjut. Setelah itu, kita isi nomor faktur. Lalu untuk pengirimannya, sesuaikan tanggal 10 bulan 6 2025 menggunakan mobile box. Tidak ada biaya tambahan, maka selanjutnya kita klik simpan. Sebelumnya saya Dinda Mauludia. Di sini saya akan melanjutkan transaksi dari teman-teman sebelumnya. Yang pertama itu di tanggal 12 Januari 2025, Mark Cafe Roastery melakukan deposito kepada Blue Lion Coffee sebesar 1.500.000 termasuk pajak dengan nomor fakturnya UM 001. Nah, pembayaran ini dilakukan dengan transfer Bank BCA IDR dan deposito itu nantinya akan digunakan oleh Mark Coffee Roastery-nya untuk mengurangi nilai faktur pembeliannya. Nah, untuk mencatat transaksi ini, kita pergi ke menu pembelian, kemudian kita ke uang muka pembelian. Nah, setelah itu kita membuat data baru dari uang muka pembelian, yaitu dengan nama pemasoknya kan Blue Line Cafe. Terjadi di tanggal 12 bulan Juni. Mohon maaf, di bulan Juni 2025. Nah, uang mukanya yaitu sebesar 1.500.000 dan sudah termasuk pajak. Nah, untuk PPN-nya yaitu menggunakan pajak tambahan nilai. Nah, ini untuk tanggal waktunya akan terisi otomatis sesuai dengan tanggal yang kita isi tadi. Nah, ini untuk tipe transaksinya Nikum. Setelah itu, kita ke info lainnya. Di sini nomor fakturnya itu dikasih tahu bahwa nomor fakturnya itu UM. Setelah itu, pembayarannya itu tadi dari rekening bank. Nah, tadi kalau udah dari uang mukanya itu terisi, nanti bisa langsung disimpan di pojok biru sini, di menu simpannya, atau itu bisa langsung diproses untuk pembayarannya. Nah, di pembayaran ini kita memilih bank apa yang menggunakan pembayaran sistem apa. Nah, di sini tuh kebetulan menggunakan bank BCA IDR. Jadi kita memilih bank BCA IDR dengan nilai pembayarannya 1.500.000. Dan tanggal pembayarannya itu sama, yaitu di tanggal 12 bulan 6 2025. Nah, kemudian kita ke info lainnya. Nah, untuk metode bayarnya kita pilih ke transfer bank. Setelah itu kita bisa akan simpan. Nah, ini transaksi sudah
kita simpan, kita lihat di sini. Nah, ini artinya depositonya sudah masuk besar 1 juta. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke transaksi tanggal 14 Juni 2025, di mana itu perusahaan melakukan pembelian kepada Blue Lion Coffee. Nah, untuk mencatatnya, kita melakukan pesanan pembelian kepada Blue Lion Coffee di tanggal 14 Juni 2025. Untuk barang yang dipesan yaitu Arabian Filter Beans Atikan sebanyak 20 pieces dengan harga 84.000 rupiah tanpa adanya diskon. Nah, untuk nanti gudangnya yang dipilih itu ke gudang store. Lanjut. Nah, untuk ini untuk info lainnya, buat alamat bisa dipilih. Nah, untuk pengirimannya, di sini mau dilakukan di tanggal yang sama. Jadi kita ubah tanggalnya. Nah, untuk pembayarannya, oh enggak ada ini buat biaya. Nah, setelah itu kita langsung apabila sudah disimpan pesanan itu kita bisa melakukan proses langsung ke faktur. Nah, di faktur ini produknya itu otomatis langsung ke input. Jadi kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Jadi tanggal 15 Juni 2025. Nah, nomor fakturnya itu kan di sini punya FMR 2. Nah, di sini itu untuk biaya lainnya. Apakah di tanggal tersebut itu ada biaya-biaya yang ditanggung lainnya, misal biaya pengiriman atau apapun itu. Namun di transaksi ini tidak ada biaya, jadi kita nggak menginput biayanya. Nah, ini untuk uang muka. Nah, tadi kan kita udah melakukan deposit uang muka di Lion Cafe ini untuk melakukan pembelian. Nah, kita nanti bisa langsung melakukan uang muka. Nah, sebesar 1.500.000. Dan uang muka sebesar. Nah, setelah itu bisa kita langsung simpan. Hmm. Pembeliannya udah terinput. Nah, tadi kan udah kesimpan dari transaksinya. Kita lihat status dari transaksi tersebut. Nah, di sini informasinya uh, belum lunas karena masih ada utang sebesar 364.800.000. Karena tadi uang mukanya itu cuma sebesar 1.500.000. Sehingga masih terdapat utang. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan transaksi di tanggal 18 Juni, yaitu melakukan PO pembelian dari uh, ruang kafe di tanggal 18. Barang yang dibeli yaitu natural sebanyak 10 pieces dengan harga 72.000 tanpa adanya diskon. Kemudian barang kedua Arabian filter aja sebanyak 10 pieces dengan harga 68.000 tanpa ada diskon. Selanjutnya kita ke info. Ini diharapkan itu tanggal pengirimannya bisa diterima itu tanggal 21 Januari. Maaf, 21 Juni. Itu bisa diterima. Nah, untuk biaya lainnya kan nggak ada. Jadi kita langsung ke proses selanjutnya. Nah, di sini tuh juga ada atas pembelian tersebut, Mal Cafe ini memberikan DP sebesar 1 juta, termasuk PPN dengan nomor fakturnya FMR 2215 dan itu dibayarkan dari transfer BCA. Jadi kita bisa langsung ke uang muka. Nah, di sini besarnya DP itu sebesar 1 juta. Ini terjadi di tanggal yang sama, 18 Juni. Nomor fakturnya, nah, uh, faktur ini dibayar melalui BCA. Jadi proses pembayaran.
Nah, banknya Bank BCA di tanggal yang sama 18. Ini tutup banknya tertutup. Nah, kalau udah bisa kita simpan. Nah, di sini informasinya itu bisa dilihat di pesanan pembelian. Nah, di informasinya ini menunggu proses karena masih terdapat utang yang harus dibayar. Nah, di sini itu ada informasi juga bahwa ada uang muka sebesar 1 juta.